kepolisian yang kita cintai hari ini. Ini kami dari Aliansi Masyarakat Sipil Sumatera Utara, kami mendampingi Gereja Laskar Kristus Indonesia telah mengajukan laporan terhadap Muhammad Yusuf Kalla yang dilaporkan satu penistaan agama, yang kedua membuat kegaduhan atau kemarahan. Apa yang beliau sampaikan itu sudah menimbulkan kegaduhan dan mengandung unsur penyesatan. Kristen tidak pernah mengajarkan membunuh sesama manusia. Aparat penegak hukum terkhusus kepolisian agar jangan menggunakan standar ganda dalam menangani kasus-kasus penistaan agama. Jangan hanya tajam ke minoritas. Pak Yusuf Kalla ini kan ada jejak rekamnya dari masa mudanya juga memimpin gerakan perusahaan gereja. Umat Kristen itu sebagai pihak minoritas selalu menjadi objek penganiayaan dan persekusi. Makanya kami menempuh jalur hukum ini semata-mata hanya untuk mencari kebenaran dan keadilan. Yusuf Kalla buka peluang dialog soal laporan dugaan penistaan agama. Perasaan Ahok dulu nggak ada kayak gitu-gituan deh. Ya, pokoknya langsung salah, pokoknya Ahok salah. Tapi nggak apa-apa teman-teman, kita saksikan bersama-sama apakah hukum di Indonesia ini ya adil atau tidak. Jangan malah menakut-nakuti, nanti 2-3 bulan lagi akan chaos. Kita ini sudah takut dengan situasi, malah ada yang nakut-nakuti. Betul. Kita jangan terpancing dengan hal-hal yang seperti itu. Semua itu ada di belakang Yusuf Kalla. Dalang semua kejahatan ini boleh dikata Yusuf Kalla. Mantan Presiden Bapak Yusuf Kalla menista agama. Adiknya Halim Kalla korupsi uang negara. Ada masyarakat sampai sekarang nggak dapat bantuan, nggak digubris, nggak dilihat. Padahal pejabat-pejabat tinggi itu lalat korupsi, menghabiskan uang negara. Abang beradik jadi pejabat negara, nggak becus. Yang ada korupsi. Adik Yusuf Kalla, Halim Kalla, korupsi sampai miliaran, menghabiskan uang rakyat. Itu adalah uang rakyat dari rakyat. Tapi sikit-sikit pejabat-pejabat ini korupsi, mengenyangkan perutnya sendiri. Saya menduga ada oknum-oknum tertentu yang ingin mengadu domba anak bangsa, Persatuan Indonesia. Mereka tidak suka dengan Persatuan Indonesia, sehingga oknum-oknum ini mengedit video, bahkan foto. Video tidak komplit, tidak utuh, diedit, apalagi AI semakin canggih, mereka edit dengan menggunakan AI, lalu membagikan. Sehingga netizen ataukah yang menonton, yang membacakan, yang melihat terprovokasi. Hingga dari terprovokasi itu, emosi, amarah, amuk, ajak tetangga, ajak saudara, ajak teman, ajak kolega untuk membenci satu sama lain. Oknum-oknum tertentu ini berlaku jahat kepada kita, anak bangsa. Mereka mengedit dengan cara mengadu domba. Isu pertama, isu SARA. Isu SARA sangat riskan. Video yang asli mereka simpan di lain, tetapi video editan yang mereka bagikan. Oknum-oknum ini saya menduga tidak ingin kita anak bangsa ini bersatu. Karena itu saya berharap kita jangan mudah terprovokasi oleh permainan media sosial. Sebelum Anda membagikan video yang masuk, yang Anda melihat, terlebih dahulu Anda recheck, check and recheck, mengecek asli videonya. Apakah itu editan menggunakan aplikasi atau AI atau apa? Cari tahu dulu sumber aslinya. Bulan ini ada 2 video yang saya tidak merespon, atau beberapa gambar editan yang saya tidak merespon karena saya sendiri belum mendapatkan informasi A1. Maka itu saya jarang posting video-video yang tidak bersumber atau editan yang menurut saya curiga itu membuat mengadu domba. Masalah video yang baru-baru viral hingga mengakibatkan orang melapor. Saya juga belum dapat video aslinya sehingga saya tidak berani memposting. Saya tidak berkomentar lebih jauh. Kenapa? Saya curiga bisa jadi oknum-oknum tertentu mengedit video, foto-foto, lalu ingin memprovokasi, menghancurkan persatuan kita. Jadi, kesimpulan saya, sebelum kita membagikan video, foto, editan apapun, berita apapun, cek sumber aslinya. Siapa yang bicara? Benar nggak? Tanya sekitar kiri kanan, tanya orang terdekat kita, tanya yang berpengalaman. Lalu, sudah mendapatkan informasi yang tepat, barulah kita bagikan. Jangan bagikan sembarang video, berita, informasi yang tidak bersumber. Apalagi editan-editan, jangan dibagikan sembarangan. Harus A1. Ingat, membagikan informasi yang beredar harus A1. Salam hangat, Fit Alorboy, seorang jurnalistik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu, salam Nusantara,
Sampurasun. Netizen yang budiman, mulai muncul orang-orang yang membela Pak Jusuf Kalla dan mereka menyatakan bahwa video dari Pak Jusuf Kalla yang beredar itu adalah video yang sudah dipotong, video yang sudah diedit sedemikian rupa. Ada juga yang menyatakan bahwa Pak Jusuf Kalla tidak menyatakan seperti itu. Itu adalah hasil ciptaan dari AI. Netizen yang budiman, saya di sini bukan mau ingin mempenjarakan Pak JK atau berniat ingin mengkasuskan Pak JK, atau saya setuju dengan teman-teman yang melaporkan Pak Jusuf Kalla. Saya tidak seperti itu ya. Tetapi di sini saya hanya menginginkan perdamaian. Karena saya menginginkan perdamaian, makanya saya menuntut kepada Pak Jusuf Kalla untuk menyampaikan permintaan secara terbuka kepada semua umat Kristen agar persoalan ini selesai dan tidak berlarut-larut. Dan setelah itu saya meyakini bahwa tidak ada lagi saudara-saudari kita umat Kristen yang akan membuatkan laporan atau melanjutkan proses hukum kepada Pak Jusuf Kalla. Jadi begini ya netizen yang budiman, video Pak Jusuf Kalla itu baik itu sudah dipotong ataupun video yang utuh, tetap saja tidak mengurangi makna yang dikatakan atau disampaikan oleh Pak Jusuf Kalla, di mana dia menyatakan bahwa dalam Kristen juga ada pemikiran untuk bunuh atau dibunuh, itu akan berpikir bahwa kita mati syahid. Nah, yang saya sesalkan adalah ketika para pembela dari Pak Jusuf Kalla ini menampilkan video yang menurut versi mereka bahwa maksud Pak JK ini loh, tetapi itu ditunjukkan atau diambil menit yang lain. Sedangkan di mana Pak JK yang menyatakan umat Kristen juga ada mati syahid, itu tidak ditampilkan. Padahal di video aslinya, di video panjangnya itu ada teman-teman ya. Teman-teman, kita bisa saksikan video utuh dari Pak Jusuf Kalla dari Masjid Kampus UGM ya. Dan saya tahu ada keinginannya si Kalajengking. Keinginan apa tuh? Dia mau mendirikan negara Islam. Mana bisa? Siapa? Iya. Kalajengking. Oh ya udah ya, kampung dia aja jadi negara Islam kan kampung Loh, dia. ya memang Pulau Sulawesi maunya. Di Jeddah aja bukan orang Islam semua kok. Gini ya teman-teman. Iya. Gini ya teman-teman, itu dari dulu itu misinya. Dia melanjutin cita-citanya ke Harmus Kesakar. Berarti diduga dia berbau-bau HTI juga tuh ya? Kalajengking. Nah, di belakangnya dia kok HTI sama FPI. Kira-kira organisasi itu ya bisa hidup kalau tidak ada penyandang dananya, bisa nggak hidup? Nggak bisa. Harus punya penyandang dana baru bisa hidup itu. Astaga. Entahlah. Jadi kayak HTI, FPI itu pasti ada penyandang dananya. Nah, mungkin lah kita jadi negara Islam. Kita kan berdasarkan Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Kan Kalau sudah kalian jelas nggak di situ. percaya, coba tanya itu Ban Jaga Mulut kalau ketemu. Itu ada namanya akunnya Jaga Mulut. Memang. 2025 kemarin aku chat ngomongin itu. Dari dulu. Karena gini ya. Palu kemarin itu 80% itu terdoktrin radikal. Di tahun 2010 saya di sana. Di mana kamu? Mas. Di luar negeri. Bikin tuh ada TI-nya itu bang. Halo, tes. Halo, kenapa bang?
Bang Gali? Itu ada ATI-nya itu Bang. Iya. Nah, gue sambil mandi ya. Wih. Jangan Pak pakai celana dulu. Malu-maluin loh dengar orang. Apaan gue nggak pakai baju ini? Panturan. Itu ya. Yang Jangan di-spill Bang Gali. Yang masalah tender apa motor listrik itu udah diperiksa sama KPK itu perusahaannya. Lah, kantornya ndak ada, Bel. Ada, ini beritanya udah turun nih, diperiksa kan Enggak, nama yang memenangkan tender itu tidak punya kantor. Nih, bos PT Yasarta Tritunggal diperiksa KPK kasus korupsi penyaluran bansos. Coba spill Bella. Tapi yang memenangkan tender itu, Bel, tidak ada kantornya loh, Bel. Di dalam rumah kan kantornya. Wih. Gimana sih, Bel? Kok kantor di dalam rumah? Iya, di Jatinegara kan. Resmi tuh. Gak jelas itu. Malah mutar musik si Abel. Gimana sih, Bel? Enggak lihat beritanya. Si Gaye gini tahu, si Gaye itu kan kalau ada pendukung Pak Jokowi di roomnya itu dia nggak berani tuh jelekin Pak Jokowi. Tuh. Siapa tuh? Si Gaye. Tapi kalau nggak ada pendukung Pak Jokowi, udah dia langsung itu nyerang Pak Jokowi. Sama si Ruslan ini si Ruslan atau oposisi. Si Ruslan kan anak Aba itu, namanya ternak onta. Tahu, coba pindah. Ya itu carinya room ribut aja. Habis itu Makanya balik lagi ke negaranya ya. Aman kali kita. Pokoknya yang lucu kemarin itu, yang kemarin tuh lucu tuh si siapa tuh si Astacita ya kan? Hari apa itu ya dia? Masa gara-gara dia roomnya katanya dilaporin dituduh termul, ngamuk-ngamuk sama termul. Ada aja. Emang ada buktinya termul yang laporin kan? Tapi gini ya, si Kalajengking ini kan menuduh termul pendukung Pak Jokowi kan termul. Kalau dia apa? Kakeknya termul ya? Berarti dia itu kakeknya termul loh. Ya mas stres, orang stres. Itu. Jadi itu tuh Bang Kopi. Nggak berani aku ngomong karena lupa aku kalau ada Bang Panter di sini. Enggak, kemarin siapa itu? Dia kan ngomong gini tuh Astacita kan? Dia ngomong gini. Apa namanya? Apa? Nah, angkat dulu Risma. Mute dulu. Benar Risma. Di mute dulu lah ya. Masa mau teleponan sambil nggak di mute? Tahu nggak tadi pagi ya Bang? Tahu Bang Kopi? Pagi tadi saya masuk ke roomnya Posi ya. Ada itu ibu-ibu naik ke atas satu. Saya kan naik tuh tadi pagi. Ada ibu-ibu pusing saya katanya. Pusing kenapa? Iyalah banyak utang. Jokowi ninggalin utang katanya kan. Kata yang satu, yang ada satu laki-laki. Yang perempuan juga, utang apa Bu? Iyalah kita bayar pajak. Saya serak. Jadi saya kejar aja gini ya. Ibu kalau setahun bayar PBB rumahnya berapa? Tarif listrik rumahnya berapa? Daya berapa? Saya gituin Bang Kopi. Gak bisa jawab, kabur dia. Lucu. Tapi gini Bella ya, aku lihat ya, di semua room itu cuma ngomongin utang. Tapi kenapa tidak ada yang mau membahas masalah pendapatan negara? Kemana pendapatan negara saat ini, Bill? Saya mau tanya itu semua ke teman-teman. Karena yang saat ini cuma utang aja yang dibahas.
Oh, Artinya itu tanya di apa? Bang Kopi tanya di Kumis Lele, tahu dia pendapatan ada di sana. Kalau kita mau apple to apple, seharusnya kan pendapatan negara juga kita harus ini dong. Pertanyakan kemana, larinya kemana? Hasil sitaan juga kan, banyak itu kan? Ya itu kan termasuk semua pendapatan negara semua dari hasil koruptor ini yang nggak jelas kok. Tersangkanya tidak ada. Hebat loh Pak Prabowo bisa menghilangkan tersangka koruptor. Hebat, saya akuin. Itu bisa kita apresiasi tuh Pak Prabowo bisa menghilangkan koruptor di Republik ini. Halo? Karena apa? Yaitu karena kan Pak Prabowo ini kan pertama itu dia ketum partai, ya. Itu yang membuat dia itu kuat gitu loh Bang. Beda sama Pak Jokowi. Pak Jokowi ini bukan ketum partai gitu. Makanya Pak Jokowi itu membutuhkan Pak Prabowo untuk mengeksekusi, eksekutor itu loh. Jadi kalau mafia itu kan semua catatannya di Pak Jokowi, yang eksekusi Pak Prabowo. Cuman yang sedang ini ya, ini kepala daerah di eranya Prabowo ini udah mau 10 orang udah tersandung kepala daerah tersandung kasus OTT coba. Yang terakhir sekarang Tulung Agung kan? Bel, yang saya pertanyakan Bel, tersangkanya yang uang aset ini sitaan KPK ini loh Bel, kemana? Kenapa kok dihilangkan? Ya ada lah, ya itu MBG itu kan ke situ uangnya. Ya tersangkanya bukan. Oh orangnya, orangnya. Kan Pak Prabowo kan udah ngomong waktu itu pidato. Koruptor saya maafkan, kembalikan dari belakang, kan udah itu pernyataannya. Koruptor itu kan dilindungin, mukanya nggak boleh dikasih tahu, ada undang-undangnya kan. Hancur hukum di Republik ini kalau kayak gitu. Ya kan, kan undang-undangnya udah dibuat kan kemarin itu. Makanya masyarakat Indonesia jangan banyak terlalu menuntut ke DPR sana. Kita mintanya apa, dikasihnya apa. Itu dia, jadi udah jelas, jadi wajar Bang. Uang dikembalikan, orang gak ada yang tahu siapa dia kan. Yang penting kan uang kembali. Ada pemasukan negara kan, pendapatan negara bertambah gitu. Itu loh. Salahnya kabel, uang dikembalikan secara diam-diam, tidak diketahui oleh publik. Ini masuknya ke kas negara atau ke kantong pribadi? Atau apa namanya, ibaratnya laporannya itu nggak akan bisa divonis atau tidak memenangkan waktu. Ya buat apa datang? Buang-buang waktu. Lah iya, makanya itu yo istilahnya cuman permintaan yang nggak masuk dasar gitu loh. Nah, makanya begini, itu artinya bahwa seorang penggugat yang masih mempermasalahkan apa namanya tergugatnya tidak hadir, itu orang pekok. Kalau seorang enggak. Kalau seorang ngapain ngurus kedatangan itu loh. Karena justru nggak datang itu kesempatan kemenangan kan? Nah, kalau memang gugatannya benar, maka hakim akan apa namanya memutus free stake memenangkan penggugat. Tapi karena penggugatnya juga tidak jelas, maka gugatannya itu tidak dapat diterima, gitu loh. Jadi kalau masalah mau membahas itu harus satu-satu biar real. Jadi kalau yang dibahas adalah
PDTG 211, maka yang dibahas juga harus PDTG 211. Kalau yang dibahas adalah akan membahas masalah Roy Suryo, penetapan Roy Suryo, itu sudah jelas, langkah hukumnya sudah jelas, perkembangan kasus hukumnya. Kelihatannya Roy P21 mau terjadi ini ya. P21 minggu depan ini P21 Bang, dari 14 hari maksimal 14 hari setelah berkas dilimpahkan kemarin itu wajib dikembalikan berkas itu juga. Ya. Sudah balikkan lagi ya ke kejaksaan. Sudah. Wah, jadi rame ini. Masuk ini lagi. Entah apa yang terjadi jadi rame nih Komal ya kan. Dan siapa itu mau diterima mau diterima, saya garis bawah ya, mau diterima mau tidak kesaksiannya bahwa Resmond sudah menandatangani dia akan menjadi saksi mahkota di persidangan kasus fitnah ijazah Jokowi. Ya udah tanda tangan kok, Resmond. Nah iya, maksudnya mau diterima oleh pendukungnya Roy Suryo atau tidak. Itu harus persetujuan juga. Bukan. Ya kan mereka kan nggak terima. Nah, mau diterima atau tidak, mau sama hakim nanti, mau dipertimbangkan atau tidak. Tapi yang jelas bahwa Resmond telah menandatangani, dia akan menjadi saksi mahkota di persidangan kasus fitnah ijazah Jokowi. Ya, semoga segera lah. Jadi biar jelas. Kemarin kan sudah jelas. Foto-foto yang di media itu adalah foto atau berita-berita yang tidak seutuhnya, berita yang dipotong-potong, yang dicocok-cocokkan, foto juga yang dicocok.